Oke, untuk memulai, coba jawab teka-teki singkat ini. Angka itu jumlahnya tak terhingga, tapi angka apa yang paling tinggi? Jawabannya angkasa. Paham kan? Angkasa. Oke, mari kita kembali ke topik. Air adalah dasar dari kehidupan manapun di alam semesta. Jadi, planet berpotensi yang tidak berpenghuni harus memiliki air untuk mendukung keberlangsungan kehidupan. Banyak sekali syarat dan ketentuan yang harus ada, planet itu harus berada di zona layak huni bintang. Barulah, suhu dan tekanan atmosfer di permukaan planet itu sesuai bagi bentuk kehidupan sederhana untuk mulai berkembang. Kalau terlalu dekat ke bintang, airnya akan menguap sehingga samudra dan lautan mustahil terbentuk. Inilah yang terjadi di Venus. Ukuran dan massa Venus mirip dengan bumi, tapi letaknya terlalu dekat dengan matahari dan tak satu pun kehidupan bisa bertahan di permukaannya. Kalau terlalu jauh dari bintang, calon planet kita akan terlalu dingin. Air hanya tersedia dalam bentuk es di permukaan planet seperti ini, tapi mungkin saja ada air cair yang jauh di bawah permukaan. Neptunus adalah salah satu contohnya. Selain itu, calon planet ini harus padat dan memiliki atmosfer yang melindunginya dari radiasi matahari, serta memungkinkan organisme hidup untuk bernapas. Di galaksi kita saja, bintang yang ada tak terhitung jumlahnya. Kamu tak akan bisa menghitung semuanya dengan pasti. Di dekat tiap bintang ini, mungkin ada suatu planet yang memenuhi syarat. Planet-planet ini disebut eksoplanet. Dan beberapa di antaranya mungkin berada di zona layak huni dan memiliki segala hal yang bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Dari sekitar 4.500 eksoplanet yang telah diketahui, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 24 planet super layak huni. Ini adalah jenis planet yang cocok untuk keberadaan dan keberlangsungan hidup yang bahkan melebihi bumi. Planet seperti ini harus 2 kali lebih berat daripada bumi dan 1,3 kali lebih besar. Jika ukurannya lebih besar, gravitasinya akan lebih kuat dan atmosfernya akan lebih padat dan hangat. Semua ini akan memastikan luasnya keberagaman semua organisme hidup di planet ini. Selain itu, kita harus memperhatikan bintang induk yang dikitari planet super layak huni ini. Dan ini penting, harus ada warung nasi Padang di sana. Idealnya, bintang induk ini harus lebih kecil daripada matahari dan memiliki masa hidup setidaknya 15 sampai 30 miliar tahun. Sebagai perbandingan, umur matahari kita hanya tinggal 10 miliar tahun. Dan butuh sekitar 4 miliar tahun sampai bentuk kehidupan kompleks muncul di sini. Bintang seperti matahari bisa kehabisan bahan bakar terlebih dahulu sebelum ada kehidupan berkembang di eksoplanetnya. Para ilmuwan menyarankan kita untuk berfokus pada bintang Katai. Ukurannya lebih kecil dan tidak secerah matahari. Tapi, rentang hidupnya bisa mencapai 20 sampai 70 miliar tahun. Dengan begini, organisme hidup akan punya cukup waktu untuk berkembang dan berevolusi. Kondisi iklim di planet super layak huni juga akan berbeda. Suhu rata-ratanya 4,5 derajat Celcius lebih tinggi dibanding bumi. Dan di sana juga harus ada lebih banyak air dalam bentuk awan, cairan, dan kelembapan. Kondisi seperti inilah yang paling mendukung keanekaragaman hayati. Jadi, seluruh planet akan terlihat seperti hutan tropis di bumi. Ke-24 kandidat planet yang bergelar lebih baik dari bumi ini, terletak lebih dari 100 tahun cahaya dari kita. Dan dengan munculnya penemuan teleskop generasi baru, kita mungkin bisa mengetahui dengan tepat apakah di sana sudah ada kehidupan dan apakah kondisinya cocok untuk manusia. Nah, sekarang mari kita kunjungi beberapa eksoplanet yang layak huni. T-Garden B. Ini adalah eksoplanet yang mengitari bintang Katai merah sekitar 12 tahun cahaya dari tata surya. Biasanya, Katai merah dapat memancarkan suar yang merusak atmosfer planet di orbitnya. Tapi bintang induk ini tenang dan relatif pasif. T-Garden B memiliki massa yang hampir sama dengan bumi. Planet ini mengitari penuh bintangnya dalam waktu sekitar 5 hari. Yap, kamu tidak salah dengar, setahun di T-Garden B sama dengan kurang dari seminggu di bumi. Pegangan yang erat ya. Planet layak huni terjauh adalah Kepler 1638b. Letaknya di konstelasi Sinus, hampir 3000 tahun cahaya dari kita. Planet ini termasuk dalam kelas superbumi, lebarnya 2 kali lipat dan beratnya 4 kali lipatnya planet asal kita. Gravitasi di sana akan terasa lebih kuat, bahkan lompatan biasa akan jauh lebih sulit bagimu dibanding di bumi.
Meski begitu, jika planet ini benar-benar layak huni, kehidupan setempatnya akan terbiasa dengan kondisi seperti itu. LHS 1140b, planet ini sangat berbatu dan padat. Meski ukurannya hanya 40% lebih besar daripada Bumi, beratnya 7 kali lipat Bumi. Gravitasinya kuat di sini sekitar 3,25. Sebagai perbandingan, saat lepas landas naik pesawat terbang, kamu mengalami tambahan beban 1,5 gravitasi. Jadi, di planet ini, kamu hampir mustahil berdiri tegak. Karena masanya yang besar, planet ini memiliki atmosfer lebih tebal, dan karena efek rumah kaca, suhunya mungkin di sekitar -7 derajat Celcius. Dan planet ini cukup cepat dalam mengelilingi bintangnya. Planet ini berputar penuh hanya dalam 24 hari. Sekarang, mari kita lihat konstelasi Aquarius. Ada planet Katai ultra dingin, Trappist 1. Planet kecil ini mengorbit di zona layak huni. Masanya 3 kali lebih ringan dari Bumi, suhunya mirip dengan Bumi, tapi gravitasinya hanya setengah Bumi. Tapi kita akan tetap merasa nyaman di sana. Kamu ingat orang-orang yang pernah pergi ke bulan? Di sana gravitasinya hanya 16% dari Bumi. Itulah yang membuat para astronaut bergerak sangat lucu. Kepler 452b berada dalam sistem yang seperti kakaknya tata surya kita. Bintang induknya hanya 11% lebih tua dari matahari kita, dan planet ini hampir 2 miliar tahun lebih tua dari Bumi. Eksoplanet itu sendiri berusia 6,5 miliar tahun, sementara Bumi 4,5 miliar. Tapi, kakak tata surya kita ini sangat jauh dari sini. Jika kita melaju dengan kecepatan pesawat luar angkasa New Horizon, dibutuhkan sekitar 26 juta tahun untuk sampai ke sana. Jadi jangan lupa bawa bekal nasi padang tadi ya. Ini adalah eksoplanet terdekat dari Bumi, Proxima Centauri B. Planet ini mengitari katai merah Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan matahari. Planet ini hanya berjarak 4,2 tahun cahaya dari kita. Ukuran dan masanya sangat mirip Bumi, planet ini mungkin memiliki struktur es seperti Neptunus. Meski Proxima Centauri adalah bintang terdekat setelah matahari, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahayanya terlalu redup. Jadi, semua planet ini, termasuk 24 planet yang baru-baru ini ditemukan para ilmuwan, berada di zona layak huni bintang induknya masing-masing. Dan secara teori, kita bisa mengolonisasinya dan mengubahnya agar cocok untuk kehidupan manusia di masa depan. Tapi di sini, kita harus menyelesaikan satu masalah besar. Eksoplanet terdekat pun terlalu jauh bagi kita saat ini. Roket modern kita bisa terbang 5 kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Dengan kecepatan seperti itu pun, kita butuh lebih dari 100.000 tahun untuk sampai ke Proxima Centauri. Nah, kita perlu menemukan sesuatu yang agak lebih cepat untuk bepergian ke rumah baru di salah satu eksoplanet ini. Dan mungkin para ilmuwan telah menemukan jawabannya. Warp Drive. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita memanipulasi ruang dan waktu. Drive ini menciptakan semacam gelembung yang di dalamnya mengabaikan hukum gerak normal. Jadi, pesawat luar angkasa akan mampu secara signifikan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dan ini bukan dongeng fiksi ilmiah. Umat manusia sudah memiliki teknologi seperti itu meski baru secara teori. Namanya adalah Alcubierre Warp Drive. Tenang, kalau ini aku tidak mengada-ngada. Karena tak satu pun benda bermassa bisa bergerak dalam kecepatan cahaya, kita perlu melakukan satu trik. Pesawat luar angkasa harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkannya ke belakang. Jadi bukan hanya kapalnya yang bergerak, tapi juga ruang dan waktu di dalam gelembung warp drive ini. Kecepatan maksimumnya pun bisa 10 kali lipat kecepatan cahaya. Tapi untuk membelokkan ruang dan waktu, pesawat yang dipakai harus sangat besar. Dan untuk menyalakannya, kita butuh jumlah energi yang mendekati total energi yang dihasilkan planet Jupiter. Namun, perhitungan terbaru dari Jet Propulsion Lab NASA menunjukkan cincin di sekitar pesawat yang seharusnya menciptakan medan warp tidak boleh bulat sempurna seperti yang diperkirakan sebelumnya. Bentuknya bisa seperti donat. Donat! Ini akan sangat menyederhanakan desain dan konstruksinya, serta memungkinkan kita menguji teknologi ini pada pesawat luar angkasa seukuran prop Voyager 1. Meski tampaknya masih mustahil, para ilmuwan sudah mengatakan kita, dalam tanda kutip, masih ada harapan. Dan meski belum tahu teknologi apa yang akan digunakan, pada tahun 2069, NASA berencana meluncurkan misi antar bintang pertamanya untuk menjelajahi planet yang berpotensi layak huni di luar tata surya kita.
Berbagai rumor menyebutkan kecepatan cahaya bisa dicapai dengan teknologi laser. Jika bentuknya sangat kecil, probe dapat diluncurkan ke bintang Alpha Centauri dengan kecepatan hampir setinggi kecepatan cahaya. Ada juga dua alternatif lain untuk menggerakkan pesawat luar angkasa kita, yaitu energi nuklir dan energi dari tabrakan materi dan antimateri. Wah, teknologi ini masih menjadi misteri bagi umat manusia, setidaknya untuk sekarang. Kita tunggu saja. Eksoplanet adalah semua planet yang ada di luar tata surya kita. Sebagian ada yang melayang-layang bebas atau disebut dengan planet pengembara. Ada yang bergerak mengelilingi pusat galaksinya. Ada juga yang mengorbit satu atau dua bintang induk. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan eksoplanet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet seperti ini. Dan sekarang, kamu juga bisa mengamatinya. Oh iya, ada bocoran nih, beberapa eksoplanet kelihatan cukup aneh. Ada juga eksoplanet lain yang menyerupai bumi dan mungkin bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Eksoplanet terdekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b dan jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini, para astronom telah mengamati kalau planet ini kemungkinan menyerupai bumi, bahkan lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Ukurannya cuma 17% lebih berat dari planet asal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih ringan dari matahari. Proxima Centauri b berada di tengah zona laik huni bintang tersebut. Berarti kemungkinannya ada air berwujud cair dan mungkin di situ ada kehidupan. Rupanya, eksoplanet tersebut terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang, dan di sisi lainnya selalu gelap gulita. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaan atmosfer di planet ini. Objek antariksa ini melintas terlalu dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu orbitnya selama 11 hari di bumi. Radiasi dari bintang induk mungkin telah menarik udara planet menjauhnya. Kalau memang begitu, Proxima Centauri b nggak akan mungkin memiliki air berwujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16 tahun cahaya dari bumi. Dalam hitungan kosmik, jarak segini bisa dibilang sangat dekat sekali. Eksoplanet ini 5 kali lebih besar dari bumi dan bergerak lebih dekat ke bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di situ cuma berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini termasuk bintang katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dari matahari, Gliese 832c mendapat cahaya dan panas sebanyak planet kita. Tapi masih belum diketahui pasti kemiripan antara Gliese 832c ini dengan bumi. Mungkin planet ini punya atmosfer yang jauh lebih tebal, sehingga menciptakan efek rumah kaca secara besar-besaran. Fenomena ini bisa terjadi saat planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya, bahkan melebihi dari jumlah yang bisa dilepaskan kembali ke luar angkasa. Jadi, Gliese 832c ini lebih mirip dengan Venus yang membara dibandingkan dengan bumi yang relatif dingin. Planet mirip bumi lainnya, TOI 700d, berjarak 100 tahun cahaya dari kita, tepatnya di konstelasi Dorado. Planet ini mengorbit bintang katai kecil dan agak dingin, yang kurang lebih 40% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Suhu di permukaannya setengah kali dari suhu bintang kita. Planet terluarnya, yaitu TOI 700d, hampir seukuran bumi. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Suar dari TOI 700 nggak mencapai planet ini, sehingga semakin membuka peluang kalau eksoplanet ini laik huni. Dengan kata lain, planet tersebut berpotensi mampu membentuk dan mempertahankan kehidupan. Para ilmuwan belum tahu pasti kondisi di permukaannya, tapi salah satu simulasi komputer yang mereka buat menunjukkan kalau planet tersebut diselimuti lautan. Objek antariksa ini punya atmosfer yang sangat padat, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon dioksida. Para astronom mengira atmosfer serupa berada di sekeliling Mars saat planet ini masih muda. Tapi model 3D lain menunjukkan TOI 700d sebagai planet tanpa awan di seluruh permukaannya. Mungkin bumi kita juga akan seperti ini kalau nggak tertutup oleh lautan. Angin di TOI 700d bergerak menjauh dari sisi malamnya, lalu bertemu di area yang langsung menghadap dengan bintang. Ada sebuah eksoplanet yang kelihatannya paling menonjol karena punya warna magenta yang cantik. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo. Planet tersebut bernama Gliese 504b, dan jarak antar planet ini dengan bintang induknya sekitar 9 kali jarak Jupiter ke matahari. Planet ini masih relatif baru dan sinarnya masih panas,
sehingga permukaannya kelihatan pink. Cuma berjarak 20 tahun cahaya dari matahari, ada planet pengembara unik yang berkeliaran di galaksi Bima Sakti. Dan meskipun nggak mengorbit bintang manapun, planet ini masih punya medan magnet yang sangat kuat. Besarnya sekitar 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang sangat cantik. Saat menemukannya pada tahun 2016, para astronom hampir yakin kalau planet tersebut katai coklat, yang notabene terlalu besar untuk menjadi planet tapi terlalu kecil untuk menjadi bintang. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapat bukti kalau objek luar angkasa ini nggak cukup besar untuk menjadi katai coklat. Meski begitu, planet ini memang paling bongsor di antara teman-temannya. Dibandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, planet katai ini punya diameter 1,2 kali lebih besar dan bobotnya melebihi 12 kali lebih berat. Menurut perkiraan para astronom, medan magnet yang sangat kuat membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi anehnya, proses pembentukannya berlainan dengan aurora di bumi. Mungkin karena satelit dan eksoplanet ini telah membantunya menghasilkan fenomena cantik ini. Setelah menempuh jarak 20.000 tahun cahaya dari bumi, kamu akan berada di dekat katai merah di konstelasi Sagittarius. Bintang ini sangat dingin dan kecil. Beberapa tahun cahaya dari bintang dingin ini juga ada sebuah planet. Planet ini sangat berjauhan dengan bintang induknya, jadi cuma menerima sedikit panas. Suhunya termasuk paling dingin di antara planet lain yang pernah terdeteksi. Suhu permukaan rata-ratanya kurang dari minus 218 derajat Celcius. Itu sebabnya seluruh planet tertutup lapisan es yang tebal. Kalau kamu menginjak permukaannya, kamu tidak akan melihat apapun selain gletser, dataran, dan pegunungan es. Tapi tetap saja, para astronom mengklaim kehidupan mungkin ada jauh di bawah permukaannya yang beku. Semua karena inti planet ini kemungkinan akan menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan sebagian es bagian dalamnya. Dalam hal ini, di planet ini mungkin ada lautan bawah permukaan yang sangat besar, bahkan mungkin dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Salah satu planet ekstrasurya tertua yang kita ketahui adalah TSRB 162026b. Umurnya sekitar 12,7 miliar tahun, hampir 3 kali lebih tua dari bumi yang muncul 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa planet Genesis terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini begitu tua dan 2 bintang induknya mampu berevolusi menjadi katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran setiap detik. Pagi hari di planet ini pasti kelihatan sangat cantik. Eksoplanet yang satu ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Nama lainnya adalah Super Saturnus atau Saturnus disuntik steroid. Itu karena J1407b memiliki sistem cincin kolosal. Ukurannya 600 kali lebih besar dari cincin Saturnus kita. Planet unik ini berjarak 434 tahun cahaya dari bumi dan menjadi satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Kalau planet J1407b ini menggantikan Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan terlihat beberapa kali lebih besar dari bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah cincin tersebut, dan kemungkinan besar ada satelit ekstrasurya seukuran Mars yang mengorbit planetnya dari dalam celah ini. Kalau tinggal di satelit ini, kamu akan menikmati pemandangan spektakuler setiap kali menatap langit. Eksoplanet WASP-12b bisa melahap cahaya yang datang dari bintangnya dan menjadi salah satu planet tergelap yang kita ketahui. Bagian siangnya menyerap cahaya yang masuk, jadi nggak memantulkannya kembali ke luar angkasa. Planet besar seukuran 2 kali lipat dari Jupiter ini memerangkap lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya. Karena itulah suhunya sangat panas, bisa melesat sampai 2500 derajat Celcius atau hampir setengah kali suhu permukaan matahari. WASP-12b bergerak sangat dekat dengan bintang induknya sehingga hanya perlu waktu 1 hari untuk menyelesaikan satu orbitnya. Sisi malamnya nggak sepanas siang hari, cuma 1200 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu ini, uap air dan awan berkumpul di atas permukaannya. Pusaran material dari atmosfer yang sangat panas tumpah ke bintangnya secara berkala. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada eksoplanet yang mungkin menyerupai sebongkah berlian besar. Ukurannya 5 kali lipatnya bumi, tapi kala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Objek antariksa ini merupakan pulsar yang berputar dengan kecepatan 10.000 kali setiap menit.
dan sejauh ini kepadatannya paling tinggi di antara planet lain yang kita temukan. Sebagian besarnya terdiri dari karbon super padat, dan menurut para astronom, karbon ini bisa mengkristal. Kalau prediksi mereka benar, maka sebagian dari planet ini berupa berlian. Saat malam hari, WAPS-76b diguyur hujan besi, dan saat siang hari, suhunya naik sampai 2400 derajat Celcius yang mampu menguapkan kebanyakan logam. Eksoplanet ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan sejauh 640 tahun cahaya dari bumi. Kondisi cuaca yang mengerikan di dunia ini disebabkan oleh orbitnya yang gak biasa. Jarak antara WAPS-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih pendek dari Merkurius ke matahari. Itu sebabnya bintang dan planet besar tersebut terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WAPS-76b selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap gulita. Eksoplanet berwarna biru cerah ini berjarak 62 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan terlihat tenang. Warna birunya mungkin mengingatkanmu pada bumi, tapi penampilannya ini menyembunyikan sifat menakutkan. Rona indahnya dihasilkan dari atom dan partikel silikat yang membentuk atmosfer. Tapi kecepatan angin di situ bisa mencapai 8.700 km per jam, 7 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Dan suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Tapi itu belum seberapa. Di planet aneh ini, terjadi hujan kaca yang arahnya menyamping. Jadi, kalau kamu mau pelesiran keluar angkasa, sebaiknya coret aja planet ini dari daftarmu. Protobintang T Tauri ini dikelilingi oleh piringan gas berbentuk donat dan cincin. Sebagian besar materi di piringannya jatuh lagi ke bintang. Tapi sebagian partikel debunya saling bertabrakan. Kalau geraknya cukup pelan, partikel tersebut akan menggumpal. Kemudian menghasilkan objek langit yang jauh lebih besar. Diameter awalnya memang cuma seukuran satu helai rambut, tapi lama-lama gumpalan debunya bisa membesar hingga seukuran kerikil dan bongkahan batu besar. Karena adanya gas, semua bongkahan batu ini saling menempel. Saat mulai hancur, kebanyakan objek yang lebih besar berubah menjadi bahan penyusun planetesimal. Planetesimal ini kemudian menyingkirkan semua materi penghalang saat mengorbit bintangnya, dan akhirnya cuma menyisakan sedikit debu halus. Miliaran tahun kemudian, kondisi piringan di sekeliling sang bintang telah berubah drastis. Suhunya jadi lebih dingin dan lokasinya semakin jauh dari bintang induk. Airnya juga berwujud beku, partikel es dan debu bergerak mengelilingi sang bintang. Hingga akhirnya terbentuk bola salju yang kemudian berubah menjadi inti planet raksasa. Karena area ini lebih dingin, molekul gasnya terus melambat hingga ketarik ke intinya. Begitulah proses terbentuknya raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus menurut para astronom. Uniknya, Jupiter dan Saturnus terbentuk paling awal di tata surya kita kurang lebih selama 10 juta tahun. Planet lain yang lokasinya lebih dekat dengan bintang induk kemudian mulai bermunculan. Di situ ada planet berbatu seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Keempat planet ini baru terbentuk puluhan juta tahun setelah bintang induknya muncul. Setelah semua planetnya mengorbit bintang induk, kita bisa menyebutnya sebagai sistem planet. Sistem ini terdiri dari satu atau beberapa planet beserta satelit alami, asteroid, planet katai, meteoroid, dan komet. Matahari dan ke-8 planet yang mengorbitnya dikenal sebagai tata surya. Dan planet terdekatnya adalah Merkurius yang kelihatan sangat mirip dengan bulan, satelit alami kita. Tapi kalau kita amati dari dekat, semua itu ternyata cuma ilusi. Sebagai salah satu dari 4 planet berbatu di tata surya kita, Merkurius punya permukaan padat. Seluruh areanya dipenuhi kawah dan bebatuan luar angkasa. Ukurannya juga paling kecil di antara ke-4 planet dalam, diameter di ekuatornya cuma sepanjang 4.800 km. Kalau mau mengelilingi seantero Merkurius dengan mobil, kamu perlu waktu sekitar 2,5 hari non-stop dengan kecepatan 80 km per jam. Tapi nggak segampang itu juga dong.
Di Merkurius banyak terdapat bukit besar berlereng curam, malahan ada juga yang tingginya mencapai 3 km. Planet terdekat dengan matahari ini nggak punya atmosfer dan lonjakan suhunya sangat ekstrim, yaitu 420 derajat Celcius di siang hari dan minus 180 derajat Celcius di malam hari. Merkurius merupakan planet terpadat kedua di tata surya kita setelah Bumi dan inti logam beratnya sebanyak 85% dari total volumenya. Jadi nggak heran kalau kandungan besinya paling banyak di antara semua planet di tata surya kita. Belum lama ini, para astronom memperkirakan kalau Merkurius nggak cuma punya inti luar yang terdiri dari logam cair, tapi juga punya inti dalam yang padat. Lapisan luarnya tersusun atas mantel berbatu dan kerak padat setebal 500-650 km. Meski nggak punya atmosfer, Merkurius diselimuti eksosfer tipis yang sebagian besarnya terdiri dari oksigen, natrium, hidrogen, helium, dan kalium. Tapi lokasinya terlalu dekat dengan matahari, sehingga angin surya dan meteori terus-terusan menyapu atom eksosfer. Rupa asli Venus bukan kebiruan seperti yang biasa terlihat di gambar-gambar. Planet ini diselimuti atmosfer super padat yang mengandung karbon dioksida. Kalau bisa menapakkan kaki di permukaannya, kamu akan ngelihat gumpalan awan asam sulfat tebal yang melayang-layang. Tapi hati-hati ya saat kamu pelesiran di Venus. Kalau haus, kamu perlu minum air murni. Jangan sampai salah minum hidrogen peroksida karena akibatnya bisa sangat fatal. Sebetulnya permukaan Venus berwarna coklat kemerahan, kondisi di situ sangat kering, panas, dan tekanannya 90 kali lebih kuat daripada di Bumi. 2/3 permukaannya memang berupa dataran rata, tapi juga ada gunung berapi yang menjulang. Malahan sebagian besarnya sudah nggak aktif, tapi mungkin sebagian lainnya masih aktif. Venus punya 2 dataran tinggi seluas Amerika Selatan dan Australia, serta sejumlah dataran rendah yang luas. Ada juga kanal panjang dan berliku yang dulunya menjadi jalur lava purba. Bahkan, ada juga yang panjangnya mencapai 4.800 km. Atmosfer Venus terbilang padat sehingga menghasilkan efek rumah kaca seperti di Bumi. Lapisan ini bisa menahan panas dan menaikkan suhu Venus hingga 470 derajat Celcius, jadi bisa dipakai untuk melelehin timah. Kalau di Bumi, tekanan di permukaan Venus kurang lebih setara dengan tekanan pada kedalaman 900 meter di bawah laut. Wih, ngeri banget! Inti besi Venus memiliki radius sepanjang 3.800 km atau hampir sejauh jarak New York ke Los Angeles. Di sebelah luarnya terdapat mantel batuan cair setebal 2.000 km. Bagian dalam Venus tertutup oleh lapisan kerak yang sebagian besarnya terdiri dari batuan basal setebal 10-20 km. Atmosfer tebal di Venus bikin kondisinya makin nyeremin. Di dalamnya terdapat 96% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan gumpalan awan asam sulfat tebal. Bumi merupakan planet dalam ketiga di tata surya kita. Dari luar angkasa, planet kita kelihatan seperti kelereng biru dengan kombinasi warna hijau, kuning, coklat, dan putih. Nah, area yang berwarna biru itu sebetulnya air yang menyelimuti 71% permukaan bumi. Great Barrier Reef di Australia yang membentang sejauh 2.500 km itu juga terlihat dari atas sana. Padahal ukurannya melebihi jarak Boston menuju Miami di Amerika Serikat. Dari luar angkasa, kamu juga bisa ngelihat seluruh area Grand Canyon yang panjangnya 450 km. Bumi merupakan planet terpadat di tata surya kita. Sekitar 15% dari total volume bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti dalam bumi berbentuk bola padat yang terbuat dari besi dan nikel, radiusnya 1.200 km, setara dengan 20% radius bumi atau 70% dari radius bulan. Sedangkan inti luarnya berwujud cair dan setebal 2.400 km. Bahan penyusunnya juga berupa besi dan nikel, tapi tekanan di situ nggak begitu kuat, jadi nggak berwujud padat. Batas antara inti dalam dan inti luar bumi bersuhu 6.000 derajat Celcius, kurang lebih sepanas permukaan matahari. Dan tekanannya 3,3 juta kali lebih kuat dari tekanan atmosfer di atas permukaan laut. Di sebelah luar inti luar, terdapat mantel setebal 2.900 km atau 84% dari total volume bumi. Lapisan ini terdiri dari batu silikat yang banyak mengandung besi dan magnesium. Kerak bumi relatif tipis dan ketebalannya cuma 1% dari total volume bumi. Kerak dan mantel atas terpecah menjadi sejumlah lempeng tektonik dan dengan bergeser sengebut pertumbuhan kuku kita, lempeng ini mampu melepas panas dari dalam bumi. Sebagian besar kerak tersusun atas oksigen, silikon, aluminium, besi, dan berbagai mineral lain.
Di posisi keempat dari matahari, ada Mars yang menjadi planet dalam terakhir. Planet dalam juga disebut sebagai planet terestrial karena mengandung batu dan logam. Suhu di Mars sangat dingin hingga mencapai minus 62 derajat Celcius. Dari jauh pun, planet ini kelihatan merah karena tanahnya dilapisi debu berwarna kemerahan. Debu halus yang sama juga melayang-layang di udara. Meski begitu, warna Mars sangat beragam dari kuning keemasan, coklat, sawo matang, sampai kehijauan. Warnanya ini dipengaruhi oleh mineral yang terdapat pada tanah. Ketebalan lapisan debunya juga beragam, tapi rata-rata setebal 2 meter dan permukaan Mars berbatu-batu dipenuhi dengan bekas danau, kawah, gunung berapi, serta ngarai. Gunung tertinggi di tata surya kita, Olympus Mons, juga ada di Mars. Tingginya 2,5 kalinya gunung Everest dan diameternya hampir sejauh jarak Jakarta ke Madiun. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding Bumi. Di dalamnya terkandung 95% karbon dioksida dan 1% oksigen. Badai debu di Mars bisa menyelimuti seluruh permukaannya dan yang terbesar bahkan bisa teramati dari Bumi. Sebagian besar inti Mars tersusun atas besi, nikel, dan belerang. Ketebalannya berkisar dari 1.500 sampai 1.900 km. Karena intinya nggak bergerak, medan gravitasi Mars nggak begitu kuat. Mantel yang menyelimuti inti Mars terdiri atas silika tebal, oksigen, dan sejumlah mineral lain. Mungkin mirip-mirip kayak pasta gigi lembut yang agak berpasir. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel Bumi yang cuma setebal 1.300 sampai 1.800 km. Lalu, kerak tipisnya terdiri dari batuan basal vulkanik. Para astronom memprediksi mantel Mars nggak terpecah-pecah menjadi lempeng tektonik sehingga tetap utuh. Sedangkan keraknya tertutup oleh debu halus kemerahan mirip bedak tol. Wah, kita udah sampai di Jupiter nih, planet terbesar di tata surya. Diameter di ekuatornya sepanjang 143.000 km. Planet jumbo ini kurang lebih 1.300 kalinya Bumi. Suhunya sangat panas, yaitu sekitar 24.000 derajat Celcius di bagian inti. Kamu nggak akan bisa menapakkan kaki di permukaan Jupiter. Sang raksasa gas memiliki atmosfer yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Gas ini tertutup oleh lapisan awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Awan ini bikin Jupiter kelihatan menawan dengan warna-warni dan garis-garis indahnya. Di Jupiter juga ada fenomena bintik merah raksasa. Badai raksasa ini terus berpilin sampai sebesar planet kita. Bintik merah raksasa telah bergejolak selama 360 tahun. Warnanya juga beragam dari salmon pucat dan putih sampai merah bata gelap. Kondisi di Jupiter sangat berangin dan kecepatan anginnya bisa mencapai 320 sampai 650 km per jam. Kamu masih ingat kan kalau Jupiter termasuk raksasa gas? Kalau ukurannya 80 kali lebih besar dari sekarang, Jupiter kemungkinan akan berubah menjadi bintang katai merah kecil. Intinya mungkin berupa bola cair atau malah batuan padat dan masanya 14 sampai 18 kali lebih berat dari Bumi. Ada juga bukti yang nyebutin kalau inti Jupiter mulai meleleh. Meski faktanya masih simpang siur, suhu di inti Jupiter mencapai 35.000 derajat Celcius. Sekitar 90% atmosfernya berupa hidrogen, 10% sisanya berupa helium, dan sedikit gas kelumit lain. Di bawah tekanan atmosfer yang sangat kuat, gas hidrogen dan helium berubah menjadi cairan yang kental. Di dekat inti, cairan ini bercampur menjadi hidrogen dan helium metalik. Karena Jupiter nggak punya permukaan padat, para astronom nentuin area yang bertekanan atmosfer sekuat Bumi sebagai permukaannya. Tapi kita tetap nggak bisa menapakkan kaki di atasnya karena di situ cuma ada lapisan gas lain. Tapi gaya gravitasinya 2,5 kali lebih kuat dari planet kita. Sama seperti Jupiter, permukaan Saturnus juga nggak padat. Sebagian besar unsur penyusunnya terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin ke dalam, suhu dan kepadatannya juga berubah. Saat menapakkan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan jatuh ke lapisan yang lebih dalam. Gravitasi di situ hampir mirip dengan di Bumi, tapi densitasnya sangat rendah, makanya kamu akan jatuh bebas sampai tekanan yang lebih kuat menghancurkan tubuhmu. Dari atas, raksasa gas ini kelihatan seperti punya permukaan padat. Bola coklat kemerahan ini dikelilingi lapisan awan, lapisan luarnya bisa terlihat dan berupa awan amonia. Di bagian dalamnya ada awan hidrosulfida, lalu lapisan terdalamnya terdiri dari awan air. Saturnus sering diterpa angin dan kecepatannya bisa mencapai 1.800 km per jam di kawasan ekuator. Angin terkencang yang pernah bertiup di Bumi aja cuma secepat 400 km per jam.
Bahan penyusun Saturnus kebanyakan terdiri dari hidrogen dan helium dengan unsur kelumit metana, amonia, dan air. Karena belerangnya lebih banyak daripada di Jupiter, Saturnus berwarna oranye mirip kabut asap. Atmosfer Saturnus sangat mirip dengan permukaannya, tapi makin ke dalam, tekanannya semakin kuat sehingga membuat hidrogennya berubah menjadi cair. Tapi di dekat inti Saturnus, gas cair ini berubah menjadi hidrogen metalik. Inti Saturnus mungkin juga berbatu-batu seperti Jupiter yang dikelilingi hidrogen dan helium. Nah, meskipun terbuat dari materi batuan, inti Saturnus masih bisa berwujud cair. Planet ini punya ciri khas berupa cincin kelabu, krem, dan sawo matang. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Saturnus juga memiliki 53 satelit yang telah dikonfirmasi dan diberi nama. 29 lainnya masih menunggu konfirmasi dan nama resminya. Satelit terbesarnya adalah Titan, ukurannya lebih besar dari Bulan dan Merkurius. Densitas Saturnus paling rendah di antara planet lain di tata surya kita, yaitu kurang lebih 1/8 kalinya Bumi. Kalau muat dimasukin ke air, Saturnus akan mengapung di permukaannya. Tapi karena ukurannya besar, planet ini 95 kali lebih berat dari Bumi. Keluar dari Saturnus, kamu akan ngelihat raksasa es hijau kebiruan yang berjarak 2,7 miliar kilometer dari matahari. Inilah Uranus. Warna cantiknya dihasilkan oleh pantulan sinar matahari yang mengenai permukaannya yang nggak padat. Saat menabrak Uranus, asteroid kecil cuma akan menembus atmosfer atas, kemudian jatuh ke inti cairan es. Uranus mengorbit matahari dengan posisi miring karena porosnya hampir mengarah langsung ke sang bintang. Planet lain nggak punya karakteristik seperti ini. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh tabrakan antara Uranus dan objek luar angkasa beberapa saat setelah planet ini terbentuk. Saat suhunya paling ngebul di musim panas, Uranus akan dilanda badai ekstrim. Badai ini kadang bisa menerjang sampai sejauh 10.000 km, hampir setara dengan jarak Jepang menuju Amerika Serikat. Uranus punya 2 set cincin, sistem dalamnya terdiri dari 9 cincin gelap berukuran tipis dan cincin luarnya lebih terang, yang satu berwarna biru dan satunya lagi merah. Jauh di tengah Uranus terdapat inti berbatu. Bobotnya nggak seberapa, cuma setengah kalinya Bumi. Suhu di inti Uranus relatif dingin, yaitu 5.000 derajat Celcius, dan di bagian luarnya terdapat mantel setebal 80% dari total volumenya. Es di sini nggak sama dengan es yang biasa kamu lihat ya, karena wujudnya berupa cairan kental dan terdiri dari air, es amonia, plus metana. Kadang juga disebut sebagai lautan air amonia. Sebagian besar atmosfer Uranus terdiri dari hidrogen dan helium, warnanya tampak hijau kebiruan karena gas metana di dalamnya menyerap cahaya merah. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari, ukurannya cuma 4 kali lebih besar dari Bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat di gambar-gambar sebetulnya adalah awan permanen dan lapisan gas yang berputar-putar. Mantel Neptunus tersusun atas air, amonia, dan es metana. Lapisan ini paling dekat dengan permukaannya, meski wujudnya nggak padat. Suhu di inti Neptunus sangat berlainan dari suhu di permukaannya, angkanya bisa bervariasi dari minus 206 derajat Celcius di permukaannya sampai lebih dari 6.600 derajat Celcius di intinya. Karena perbedaan suhunya sangat drastis, Neptunus juga diterpa badai dahsyat sengebut 2.000 km per jam. Makanya planet ini paling berangin di seluruh tata surya kita. Sama seperti Uranus, Neptunus juga termasuk raksasa es berinti padat. Sebagian besarnya tersusun atas besi dan sejumlah logam lain. Masanya 1,2 kali lebih berat dari Bumi, dan para astronom juga meyakini di lapisan sedalam 10.000 km terjadi hujan kristal berlian. Inti Neptunus diselimuti mantel cair tebal bersuhu 1.600 sampai 4.700 derajat Celcius. Di dalam mantel ada banyak metana, amonia, dan air yang bobotnya sekitar 15 kali lebih berat dari Bumi. 5-10% dari total massa Neptunus terdiri dari atmosfer dan ketebalannya kurang lebih 20% dari radius Neptunus. Atmosfer ini terdiri dari 80% hidrogen, 19% helium, dan sedikit gas metana. Nah, warna biru Neptunus dihasilkan dari gas metana ini. Tapi gimana ya rupa planet di luar tata surya kita? Sama kayak planet berbatu dan raksasa gas nggak ya? Sebagiannya kelihatan sangat aneh.
Oke, lokasi kita saat ini sejauh 40 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat eksoplanet DJ1214b. Jadi singkatnya, eksoplanet adalah planet yang berada di luar tata surya kita. Ukuran planet ini sekitar 3 kali lebih besar dari bumi, tapi masanya 8 kali lebih berat. Tiap 38 jam di bumi, DJ1214b mengorbit bintang Katai Merah sebagai bintang induknya. Suhu di permukaan planet ini super ngebul, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Dan gak cuma itu aja, setelah mengamatinya dengan teleskop antariksa Hubble, para astronom menggolongkan DJ1214b sebagai planet air raksasa karena di sekelilingnya terdapat atmosfer padat dan panas. Sejauh ini, kita belum pernah nemu planet seunik ini. Karena tekanan dan suhu di permukaannya sangat tinggi, berbagai material eksotik seperti air super cair dan es panas kemungkinan telah terbentuk di situ. Ada juga eksoplanet biru terang yang jaraknya sejauh 62 tahun cahaya dari bumi. Suasana di situ kelihatan tenang dan familiar. Ukuran planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan warnanya yang kebiruan agak mirip dengan planet kita. Tapi tampilan cantiknya juga memiliki misteri yang nyeremin. Corak birunya berasal dari atom dan partikel silikat yang terdapat di atmosfer. Angin di situ juga bisa bertiup super ngebut sampai 8.700 km per jam atau 7 kali kecepatan suara. Suhunya juga super ngebul di atas 870 derajat Celcius. Dan parahnya lagi, di planet super panas ini terjadi hujan kaca yang bergerak ke samping. Kalau badai serupa terjadi di ekuator bumi, dalam waktu 5 jam aja seluruh planet kita sudah porak-poranda. Beberapa tahun yang lalu, para astronom nemu planet seukuran Neptunus yang mengorbit bintang kira-kira seukuran bumi. Kondisi kayak gini dinilai sangat aneh karena ukuran bintang biasanya jauh lebih besar dari planet yang mengitarinya. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh bintang yang gak begitu mirip dengan bintang lagi. Katai mungil ini punya nama yang sulit banget disebutin. Dan mungkin termasuk bekas bintang yang telah hancur karena gak mampu memfusikan semua unsur di dalam intinya. Akibatnya sang bintang runtuh oleh gravitasi dan bintang ini masih menjadi objek luar angkasa super padat yang suhunya mencapai 27.500 derajat Celcius. Dengan suhu sengebul itu, sang bintang mampu menguapkan planet yang ada di dekatnya hingga planet tersebut kehilangan atmosfernya. Bintang putih bersuhu panas ini mindahin materi uap dari planet ke tempat jauh dengan kecepatan 260 juta ton per hari. Eksoplanet jauh seukuran Neptunus, Gliese 436b, memang penuh dengan paradoks. Planet ini terdiri dari es super panas. Iya beneran, es tapi sangat panas. Lokasinya 30 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Leo. Planet ini mengorbit Katai Merah Gliese 436 selama 2 hari, jadi bisa dibilang jaraknya sangat mepet dengan bintang induknya. Posisi keduanya 15 kali lebih dekat daripada Merkurius dan Matahari, mungkin karena itulah suhunya jarang di bawah 420 derajat Celcius. Tapi yang teraneh, justru planet ini mengandung banyak es air yang dikenal dengan sebutan Ice Eggs. Wujud es ini tetap padat meski suhunya sangat panas. Berdasarkan penjelasan logis, fenomena ini disebabkan oleh gravitasi planet yang sangat kuat sehingga menekan uap air di udara ke dalam es lalu membuatnya tetap beku. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip banget kayak bongkahan berlian raksasa. Ukurannya 5 kali lebih besar dari bumi dan kala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Planet ini mengorbit pulsar yang berputar 10.000 kali setiap menit sebagai bintang induk dan densitasnya paling tinggi di antara planet lain yang telah ditemukan dan sebagian besarnya terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom memprediksi karbon ini berbentuk kristal, maka kemungkinan sebagian planet ini berupa berlian. Amati Jupiter panas ini ya, planet yang termasuk dalam kategori Jupiter panas sangat berdekatan dengan bintang induknya. Saat malam hari, planet WASP-76b diguyur hujan besi. Tapi siang harinya bisa sangat ngebul hingga 2300 derajat Celcius. Suhu segitu bisa dipakai untuk nguapin logam. Planet unik ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan lokasinya 640 tahun cahaya dari bumi. Kondisi cuaca nyeremin di planet ini dipicu oleh orbit ekstrim. Jarak WASP-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih dekat daripada jarak Merkurius ke Matahari. Akibatnya, bintang dan planet besar ini terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WASP-76b selalu terpapar panas dari sang bintang, tapi sisi lainnya selalu gelap.
Cuma 20 tahun cahaya dari matahari, sebuah planet pengembara melayang-layang di sekitar Bima Sakti. Planet ini nggak punya bintang induk, tapi medan magnetnya sangat kuat. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, medan magnetnya 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Planet yang namanya nyaingin panjang gerbong kereta ini juga punya aurora cantik. Saat SIMP pertama kali ditemukan pada tahun 2016, para astronom mengiranya sebagai katai coklat. Ukurannya terlalu besar untuk dikategorikan sebagai planet, tapi juga terlalu kecil kalau kita menyebutnya sebagai bintang. Penelitian lain juga ngebuktiin kalau objek luar angkasa ini cukup kecil untuk dikategorikan sebagai planet. Ukurannya memang paling bongsor di antara planet pasangannya, diameternya 1,2 kali lebih panjang dari Jupiter dan bobotnya lebih dari 12 kali lebih berat. Astronom menyatakan medan magnetnya yang sangat kuat telah bikin planet ini memiliki aurora yang menawan. Tapi proses pembentukannya nggak sama seperti aurora di bumi. Mereka juga mengklaim satelit SIMP mungkin telah berkontribusi dalam pembentukan fenomena spektakuler itu. Planet ini kelihatan beda dari planet lain yang pernah kamu lihat. Namanya Super Saturn atau Saturnus yang disuntik steroid. J1407b punya sistem cincin raksasa mirip Saturnus. Cincin itu 640 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Letak eksoplanet ini 434 tahun cahaya dari bumi dan dikenal sebagai satu-satunya planet bercincin mirip Saturnus. Kalau J1407b menempati posisi Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan kelihatan jauh lebih besar daripada bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah-tengah cincinnya dan kemungkinan besar eksobulan seukuran Mars mengorbit planet ini di dalam celah. Kalau berada di satelit ini, kamu akan melihat pemandangan indah setiap kali menatap langit. Gliese A581c berjarak 20 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Libra. Planet ini mengorbit bintangnya sejauh 7% dari jarak bumi ke matahari yang sejauh 150 juta kilometer. Posisi Gliese 581c terkunci secara pasang surut dengan bintangnya, maka salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap. Di sisi terangnya bersuhu sangat panas dan di sisi gelapnya super dingin, tapi di antara dua area ekstrim ini ada zona sempit yang kondisinya berpotensi bisa menopang kehidupan. Kamu mau nggak piknik di planet yang diguyur hujan batu safir dan ruby? Tapi lokasinya jauh banget. Jarak HATP 7b lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi. Atmosfer di sisi gelapnya mengandung aluminium oksida alias korundum. Contohnya adalah safir dan ruby. Para astronom mengklaim mungkin di situ ada badai kuat saat terjadi hujan ruby dan safir. Makanya batu mulia ini memenuhi seluruh planet. Ada juga planet yang menyerap cahaya. WASP-12b merupakan salah satu eksoplanet tergelap yang kita kenal karena sisi terangnya menyerap cahaya, bukan memantulkannya lagi ke angkasa. Ukuran planet bongsor ini 2 kali lebih besar dari Jupiter dan planet ini bisa menyerap lebih dari 94% cahaya yang masuk ke atmosfernya. Mungkin karena itulah suhunya bisa sampai 2500 derajat Celcius. WASP-12b sangat mepet dengan bintang induknya sehingga bisa melakukan satu orbit penuh cuma dalam 1 hari. Sisi gelapnya 2 kali lebih dingin dari sisi terangnya, yaitu cuma 1200 derajat Celcius. Sepoi-sepoi nggak tuh? Tapi berkat perbedaan suhu ini, di atas permukaan awannya terdapat uap air dan awan, lalu pusaran materi dari atmosfer WASP-12b yang sangat panas jatuh ke bintang. Kamu lihat eksoplanet magenta cantik itu kan? Lokasinya ada di rasi bintang Virgo dan namanya adalah Gliese 504b. Jarak eksoplanet ini dengan bintang induknya 9 kali jarak matahari ke Jupiter. Planet ini belum lama terbentuk karena masih terang dan panas sehingga permukaannya berwarna pink. Kita perlu terbang sejauh 20.000 tahun cahaya menuju katai merah di rasi bintang Sagittarius. Jauh dari bintang induknya yang dingin, ada planet yang namanya panjang banget. Karena jaraknya sangat jauh dari sang bintang, panas yang diterima juga sangat minim. Planet ini termasuk planet terdingin yang pernah kita tahu. Suhu di permukaannya kurang dari minus 217 derajat Celcius. Makanya seluruh permukaannya diselimuti lapisan es tebal. Di situ cuma terlihat gletser, dataran luas, ngarai, dan gunung es. Tapi para astronom memprediksikan kalau di bawah permukaannya yang dingin terdapat kehidupan.
Inti planet ini mungkin telah melepas cukup banyak panas untuk melelehin es di bagian dalamnya, dan kalau memang begitu, bisa aja di bawah permukaannya juga ada lautan luas. Wah, langitnya cantik banget. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari-cari kehidupan antar bintang dan planet di dekat bumi. Tapi rupanya, ruang angkasa juga punya mata. Peradaban nun jauh di sana kemungkinan sedang mengawasi bumi. Dan kita memang nggak tahu pasti kebenarannya sih. Tapi menurut klaim para saintis, minimal ada 29 planet jauh yang penghuninya sedang mengawasi kita. Ada pengagummu juga tuh. Senyum yang manis dong. Sejauh ini telah teridentifikasi 1715-an sistem bintang tetangga di galaksi Bima Sakti, dan penghuninya bisa mendeteksi bumi dengan teleskop konvensional. Semua bintang ini berada di galaksi kita, jadi kalau peradabannya bisa mengarahkan teleskop ke matahari, mereka akan menangkap titik kecil yang melintas di antara matahari dan si pengamat. Metode ini dinamakan sebagai transit. Biasanya transit digunakan untuk mendeteksi planet dalam astronomi. Kita juga bisa loh mengamati fenomena ini dari rumah secara langsung cuma dengan teleskop. Arahin aja teleskopnya ke matahari, kemudian tunggu. Ada Merkurius tuh, planet yang paling dekat dengan matahari ini cuma kelihatan sebagai titik kecil. Proses transit Merkurius bisa berlangsung minimal selama 5 jam. Dan fenomena ini bisa terjadi sampai 14 kali dalam seabad. Transit berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2032. Catat di kalendermu ya, biar kamu nggak ketinggalan. Kita juga bisa melihat Venus, planet kedua dari matahari. Tapi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius, transitnya juga lebih jarang. Terakhir, planet ini teramati pada tahun 2004 dan 2012. Transit berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2117 dan 2125. Wah, masih lama banget ya. Penghuni sistem bintang ini kemungkinan bisa mengamati bumi. Tapi teleskop jarak jauh punya mekanisme lain. Sebetulnya si pengamat nggak akan bisa mendeteksi titik hitam dengan matahari berada di belakangnya. Teleskop ini akan mengukur kecerahan matahari kita, dan saat posisi bumi mulai berada di antara matahari dan si pengamat, teleskop akan mendeteksi intensitasnya akan menurun karena planet kita menghalangi cahayanya. Saintis dari peradaban di luar bumi kemudian akan mampu memanfaatkan penurunan intensitas cahaya matahari untuk menghitung ukuran planet kita. Tapi dari 1700-an sistem bintang ini, gak semuanya punya kehidupan. Ilmuwan telah memilahnya lagi menjadi 29 planet di dekat sang bintang. Planet ini berpotensi laik huni karena ukurannya kurang lebih sebesar bumi dan berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Berarti jaraknya nggak terlalu mepet dan suhunya nggak terlalu ngebul untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Airnya juga nggak langsung menguap karena jaraknya nggak terlalu jauh, suhunya juga nggak terlalu dingin, dan airnya nggak berwujud es. Jadi kita bisa berasumsi kalau di sana ada peradaban, mengingat bahwa air merupakan unsur penting bagi proses terbentuknya kehidupan. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi selama 5.000 tahun terakhir. Saat manusia di bumi sedang membangun piramida Giza dan Stonehenge, makhluk di luar sana kemungkinan telah mengamati nenek moyang kita. Salah satu dari planet ini cuma berjarak 11 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat bintang Ross 128 alias Katai Merah di rasi bintang Virgo. Di situ ada eksoplanet berukuran 2 kali lebih besar dari bumi yang termasuk dalam zona Laikuni. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi secara rutin selama 2000 tahun. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, posisinya telah tergeser. Planet lain sejauh 12,5 tahun cahaya berada di dekat bintang induk T-Garden. Dari sini, transit bumi bisa teramati dan penghuninya bisa mengamati kehidupan kita selama 29 tahun. Pengamatan para ilmuwan juga tertuju pada sistem bintang TRAPPIST-1. Di dalamnya terdapat sekitar 7 eksoplanet hampir mirip dengan tata surya kita. Dan 4 di antaranya berada dalam zona Laikuni dari bintang induknya. Tapi penghuninya nggak bisa mengamati bumi hingga 16 abad lagi. Meski begitu, kita masih bisa nyoba berinteraksi dengan semua planet ini karena jaraknya cukup dekat dan bisa menangkap sinyal radio dari bumi. Gelombang radio bisa menembus ruang angkasa dengan kecepatan cahaya, dan planet kita telah memancarkan sinyal radio secara non-stop sejak tahun 1895. Jadi, bumi kita sangat bising dengan spektrum radionya. Kalau ada planet yang dihuni peradaban cerdas dalam jarak 125 tahun cahaya, sinyal radio kita pasti sudah
sudah sampai di tujuan. Tapi masalahnya, kita juga perlu nunggu hampir selama itu untuk mendapat balasannya. Belum lagi, mereka cuma memanfaatkan sinyal radio dalam waktu yang relatif pendek. Saat ini pun, kita lebih banyak memakai Bluetooth dan serat optik daripada radio, kecuali untuk laporan lalu lintas. Lama-lama semua sinyal radio ini juga akan lenyap. Peradaban di luar bumi yang menggunakan komunikasi radio pasti memiliki teknologi maju. Tapi bisa juga kehidupan di luar angkasa sana jauh berlainan dari asumsi kita. Sinyal radio sudah sampai di planet tersebut, tapi penghuninya nggak bisa menerimanya. Dan saat mereka bikin antena untuk menerima sinyal radio kita malah sudah nggak memancarkannya lagi. Meski begitu, para ilmuwan terus berupaya untuk mengirim sinyal radio terenkripsi ke ruang angkasa agar bisa berkomunikasi dengan peradaban di luar bumi. Pada tahun 1974, mereka telah mengirim pesan Arecibo ke medium antar bintang. Kalaupun memang ada peradaban yang memahami pesan itu, mereka akan melihat bentuk kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang manusia. Yang teratas berisi sistem nomor kita, lalu ada nomor atom, kemudian DNA kita, beserta gambar untainya di bagian bawah. Yang ini gambar manusia, di bawahnya ada gambar tata surya kita. Dan posisi bumi, planet ketiga di tata surya kita, nggak sejajar dengan planet lain. Dengan begini mereka akan tahu kalau pesan ini berasal dari bumi. Di bawahnya terdapat diagram teleskop radio Arecibo. Sebagai alternatif, pesan ke planet nun jauh di sana bisa dikirim melalui surat biasa yang diangkut dengan probe luar angkasa. Metode ini juga sudah dilakukan. Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi sampai sekarang. Pada tahun 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil sampai di medium antar bintang. Voyager 1 terbang ke bintang jauh sambil membawa pesan yang terekam dalam piringan emas. Piringan ini berisi salam dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Ada juga musik dari berbagai penjurunya, serta berbagai bunyi-bunyian seperti bunyi lautan, suara manusia, dan suara hewan. Selain itu, ada 116 foto yang termuat di dalamnya, termasuk foto manusia dan lanskap bumi. Gambar tersebut juga memuat informasi soal matahari dan DNA kita. Di wadah piringan itu, terdapat petunjuk beserta jarum untuk memutar rekamannya. Ada juga peta pulsar galaksi kita agar astronom dari peradaban di luar bumi bisa menemukan tata surya kita. Tapi metode seperti ini punya kelemahan utama pada waktu. Voyager 1 akan sampai di destinasi pertamanya, yaitu bintang Gliese 445 dalam waktu 40.000 tahun. Lalu Voyager 2 akan tiba di bintang Ross 248 dalam waktu 42.000 tahun. Dan selama sekitar 296.000 tahun, Voyager 2 akan melintasi Sirius, bintang paling terang di langit malam. Lama banget. Peradaban di luar bumi juga bisa mendeteksi kita dengan kalkulasi dan rumus. Mereka cuma perlu lebih jeli saat mengamati matahari. Dalam sistem bintang berplanet, bintang induk nggak cuma diam. Ia berputar pada orbit kecil dan bintang yang berat ini menarik semua planet di sekitarnya. Tapi planet tersebut juga punya gravitasi dan resistansi sendiri. Akibatnya sang bintang agak bergeser, kemudian berputar. Peradaban di luar bumi bisa memperkirakan pergeseran matahari untuk menentukan masa planet di dekatnya. Dengan metode ini, para astronom bisa menemukan 548 eksoplanet. Semisal kita nyoba berkomunikasi dengan eksoplanet di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Di situ memang ada eksoplanet, tapi radiasi dari bintang induknya bisa menghancurkan semua rupa kehidupan di permukaannya. Kalaupun kita mendapatkan sinyal balasan, komunikasinya akan berlangsung super lelet, bahkan paling lambat sepanjang sejarah karena pengirimannya selama 4,2 tahun. Dan kita perlu nunggu 4,2 tahun lagi untuk dapat balasannya. Baru kemudian kita bisa menindaklanjutinya. Peradaban ini nggak bisa terbang ke luar angkasa, maka kita perlu menjemput bola. Meskipun jarak bintang Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya kita, perjalanan ke situ perlu waktu selama 73.000 tahun dengan roket konvensional. Jadi kita perlu bikin wahana antariksa yang bisa ngebut dengan kecepatan cahaya. Itu pun masih nyita waktu sampai 4,2 tahun untuk sampai di tujuan.
Semisal nih, kita beneran nemu kehidupan di luar bumi yang berlokasi di seberang Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter 100.000 tahun cahaya. Jadi kita perlu waktu 100.000 tahun untuk melintasinya. Mungkin kita perlu mematahkan hukum fisika atau mengangkut semua peradaban manusia ke dalam pesawat luar angkasa raksasa yang akan terbang melintasi bintang selama ribuan tahun. Dan saat diluncurkan dari bumi, cuma kru pertama yang paling tangguh yang nantinya bisa melihat sistem bintang lain dari jendela pesawat luar angkasa. Hei, geser dikit dong, aku kan juga pengen lihat keluar.